ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala, kita pindah ke halaman 57 ya. Kata beliau, wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik, ini terdapat sejumlah pembahasan di sini. Ya, saya poinkan ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ketinggian Allah di atas arsy. Kata beliau, anna Allah azza wa jalla ala arsyihi. Sungguhnya Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya. Iya. Ini beliau mengisyaratkan diri akan sifat ketinggian. Karena arsy itu di atas langit yang ke-7. Kita akan berbicara nanti seputar arsy. Dan itu menunjukkan ketinggian Allah. Disebut dengan nama Al-Ulu. Disebut dengan nama apa? Al-Ulu. Dan disebut juga dengan, kadang dibahasakan dengan sifat Al-Istiwa. Sifat Al-Istiwa. Al-Ulu, ketinggian Allah itu diterangkan dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Disebut oleh Ibnul Qayyim ada sekitar 2000 dalil yang menunjukkan tentang itu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Ketinggian Allah itu ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari kesepakatan ulama, dari akal sehat, dan juga dari fitrah manusia. Dari fitrah manusia. Adapun dari Al-Quran, tadi saya sebut ya, Al-Quran dan Sunnah itu Ibnul Qayyim mengatakan ada sekitar 2000 dalil yang menunjukkan akan hal itu. Iya. Dan saya akan sebutkan sebagiannya. Dari dalil Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya itu kadang disebut dengan tasrih bil ulu, seperti ayat wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha ali, maha tinggi lagi, maha agung. Sabbihisma rabbikal a'la. Tasbih barokmu yang maha a'la. Apa artinya maha a'la? Maha tinggi. Kadang disebut dalam Al-Quran dengan bahasa fauq. Fauq itu artinya di atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dialah Allah yang maha berkuasa. Fauqa, di atas hambanya. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka min fauqihim. Ini para malaikat ya. Katakan mereka takut kepada Rabb mereka min fauqihim, di atas mereka. Dan kadang di dalam Al-Quran Allah sebut dirinya bahwa dia di langit. Seperti firman Allah, amintum man fis sama. Tidakkah kalian beriman kepada Allah yang di atas langit? Dan kadang diterangkan dalam Al-Quran tentang turunnya firman Allah dari langit. Iya. Tanzilul kitabi, kitab itu diturunkan. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah mengatur perkara dari langit ke bumi. Inna nahnu nazzalna dzikr. Sungguhnya kami menurunkan dzikr. Saya mau tanya sekarang. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Semua orang tahu itu. Baik. Dalam Al-Quran kadang disebut bahasa naik.
Ilaihi yas'udu al-kalimut tayyibu. Ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib. Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Ta'rujul malaika warruhu ilaihi. Para malaikat dan Jibril naik ke atas kepada Allah. Jelas ya? Dan tentang Nabi Isa dikatakan barrafa'ahullah. Bahkan diangkat oleh Allah. Itu sifat ulu. Kalau sifat istiwa, istiwa itu diterangkan di dalam Al-Quran 7 kali. Semuanya dengan lafaz thumma stawa. Kecuali di satu ayat di surah Thaha, itu lafaznya Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya beristiwa. Jelas ya? Jadi ayat istiwa itu di dalam Al-Quran disebutkan di 7 tempat. Tempat yang pertama di surah Al-A'raf. Tempat yang kedua di surah Ar-Ra'd. Kemudian tempat yang ketiga, atau sebelum surah Ar-Ra'd ada surah Yunus. Tempat yang ketiga di surah Ar-Ra'd. Kemudian tempat yang keempat di surah Thaha. Tempat yang kelima di surah Al-Furqan. Tempat yang keenam di surah As-Sajdah. Dan tempat yang ketujuh itu di surah Al-Hadid. Itu 7 tempat. Dari ayat-ayat yang menunjukkan istiwa. Semuanya di dalam Al-Quran. Apa artinya al-ulu? Apa artinya al-istiwa? Ini yang akan saya terangkan. Al-ulu itu terbagi 3. Ada ulu al-qahar. Yang pertama ulu al-qahar. Dan yang kedua ada ulu al-qadar. Dan yang ketiga ada ulu ad-dat. 3 jenis ulu. Ulu al-qahar itu artinya Allah maha mampu, maha menguasai segala sesuatu. Itu ulu dari sudut kemampuan dan kekuasaan. Jadi dia maha tinggi, berkuasa di atas segala sesuatu dan maha menguasainya. Itu ulu al-qahar namanya. Ulu yang kedua namanya ulu al-qadar. Ulu dari sudut keagungan, kebesaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha besar. Tidak ada kekurangan apapun padanya. Tidak ada celaan apapun padanya. Tidak ada aib pada Allah. Tidak pada zatnya, pada namanya, pada sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan sama sekali. Iya. Dan dia tidak perlu bantuan. Tidak perlu ada yang memberi petunjuk kepadanya. Menemaninya. Itu ulu al-qahar. Ulu al-qadar namanya. Ketinggian dari sudut kedudukan, keagungan dan kebesaran. Ulu yang ketiga itu namanya ulu ad-dat. Ketinggian datnya. Ketinggian dat. Itu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas langit. Maha tinggi di atas langit. Iya. Baik. Dari 3 jenis ulu ini ahlul bidah sama dengan ahli sunnah. Mereka mengakui semuanya kecuali 1. Ulu apa? Ulu ad-dat. Itu yang diingkari oleh ahlul bidah. Iya. Karena itu ahlul bidah itu nggak ada yang terima kalau dibilang Allah di atas langit, nggak terima dia. Kalau dibacakan haditsnya di Sahih Muslim, haditsnya bisa dia lemahkan. Bisa dikasih makna macam-macam. Jelas ya? Sebab tidak masuk di kepala mereka. Itu ahlul bidah. Iya. Tapi kalau ahli sunnah, itu sangat masuk akal. Diterima oleh akal sehat. Dan itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Kita akan perdalam nanti itu ya, sudut pendalilan itu. Sekarang istiwa. Apa artinya istiwa? Istiwa itu dalam penggunaan bahasa Arab itu hanya ada 4 yang disebut paling maksimal oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Iya. Oleh Ibnul Qayyim. Ada 4. Ada bermana al-ulu. Yang kedua bermana al-irtifa.
Yang ketiga bermakna as-sa'ud. Dan yang keempat bermakna istiqrar. Yang bermakna istiqrar. Iya. Maka ini semuanya sebenarnya mengandung makna ulu, ketinggian sama. Kecuali istiqrar ya, ada kadar tambahan di maknanya. Iya. Itu makna istiwa. Makna istiwa. Jadi kalau diperbandingkan antara istiwa dan ulu, maka itu ada kesamaan, tapi ada perbedaannya. Sama-sama ulu, ketinggian. Ada ketinggiannya, tapi bedanya 3. Kalau ulu itu sifatnya mutlak, ada 3 dia ya, ulu. Kalau istiwa dia ulu juga, tapi ulu khas, ulu khusus. Dia terkait dengan ketinggian zat. Ketinggian apa? Ketinggian zat. Baik, itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau sifat ulu itu kaitannya dengan sifat datiyah, sifat al-ulu, sifat datiyah. Tapi kalau sifat istiwa itu dia sifat fi'liyah. Masuknya ke sifat fi'liyah. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau ulu pendalilannya dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari akal sehat, dari fitrah. 5 pendalilannya. Tapi kalau istiwa pendalilannya dari 3 saja. Dari Al-Quran, dari hadits dan kesepakatan ulama. Adapun akal dan fitrah tidak. Sebab andai kata Allah tidak kabarkan dirinya beristiwa, kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang hal tersebut. Jelas ya? Tapi kalau ulu, itu pendalilannya dari Al-Quran. Saya sudah sebut tadi ya beberapa sudut pendalilan. Dari sunnah Nabi SAW, dari kesepakatan ulama, dari fitrah. Fitrah manusia itu mengakui. Iya. Sampai orang-orang kafir pun, kalau dia tidak pernah misalnya, anggaplah dia hidup kafir begitu, di mana? Iya. Tidak pernah dengar masalah Allah itu, mendengar masalah Allah di atas atau di mana. Tanya kepada kafir itu, di mana Allah? Pasti dia akan menjawab di atas. Itu fitrah. Tanya kepada anak kecil yang belum diajari apa-apa. Tanya, di mana Allah? Dia akan menunjuk ke atas, tidak ada keraguan. Itu namanya apa? Fitrah. Karena itu bagian dari akidah sahih. Itu didukung oleh fitrah. Makanya Al-Ghazali itu ketika dia wafat, dia itu berharap wafat di atas akidahnya nenek-nenek di Naisabur. Maksudnya itu nenek-nenek di Naisabur, orang yang di atas fitrahnya tidak kenal apa-apa. Itu paling enak itu, hidup seperti itu. Al-Ghazali sudah merasakan pahitnya ilmu filsafat. Pahitnya ilmu filsafat. Sehingga beliau berharap seperti itu. Jelas ya? Baik, fitrah itu seperti itu kondisinya. Orang ditanya, di mana Allah, pasti dia akan tunjuk ke atas langit. Itu fitrah. Dia itu ditunjukkan oleh akal sehat. Akal sehat itu kalau dikatakan misalnya Allah di mana-mana, itu tidak masuk akal. Memang Allah banyak sehingga ada di mana-mana. Ya Tuhan itu tidak satu saja. Itu konsekuensinya tidak bagus. Dan akal sehat juga tidak akan masukkan seperti tidak berpikir akal sehat. Allah di mana-mana. Naudzubillah, berarti ada tempat-tempat yang tidak bagus juga. Jelas ya? Itu tidak berpikir akal sehat ke sana. Baik. Adapun kesepakatan ulama, sepakat para ulama, tidak ada silam pendapat. Jadi jangan ada yang berkata silam pendapat tentang masalah Allah beristiwa atau tidak. Tidak ada silam pendapat. Yang menyelisihi itu ahlul bidah dari kalangan orang-orang belakangan. Itu yang menyelisihi. Manusia-manusia yang baru hidup di abad keempat dan seterusnya. Ada pun ulama terdahulu sudah lihat. Baca buku akidah mana saja dari 3 generasi pertama setelahnya sampai ke abad ketiga Hijriyah. Itu akan diketemukan semuanya sama ucapannya. Tidak ada perbedaan. Mereka semuanya menetapkan Allah di atas langit. Menetapkan sifat ketinggian dan sifat istiwa. Tidak ada silam pendapat. Jelas ya. Adapun dari hadits,
Nabi SAW menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dan dari takrir beliau. Adapun dari ucapan beliau, Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai saya, sedangkan saya ini adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Jadi Nabi yang menyebut bahwa Allah di mana? Di atas langit. Itu dari ucapan beliau. Dan dari perbuatan beliau, beliau menyampaikan di Hajjatul Wada, Islam, agama. Iya, pesan-pesan penting. Setelah itu beliau berkata kepada para sahabat, "Hal ballagtu, apakah aku sudah sampaikan pesan ini kepada kalian, agama ini kepada kalian?" Kata para sahabat, "Iya ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya." Maka Nabi menadahkan tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma ishhad, ya Allah persaksikan." Ya beliau nadahkan ke langit. Iya. Muliakan bahwa Allah di atas, itu dari perbuatan beliau. Dari takrir beliau adalah hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Ya kalau misalnya ada yang menolak hadits Muawiyah bin Hakam ini, dia pelintir maknanya ke sana sini. Mau dibuang kemana hadits-hadits yang lain? Ini sebagian ahlul bidah itu kadang tidak berpikir. Dia pikir bisa dia kelabui satu riwayat, dia bisa tolak riwayat-riwayat yang lain. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini punya seorang budak. Dia berbuat keliru. Oleh Muawiyah bin Hakam ditampar budaknya. Dia itu dihukum perbudakan, tidak boleh tuan menampar budaknya, menyakitinya. Kalau dia melakukan hal itu ada ketentuan hukumnya. Dia harus membebaskan, memerdekakan budaknya. Jadi jangan antum kira ya di perbudakan di agama Islam itu sembarangan saja. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Datanglah kepada Nabi, mau dibebaskan budak ini. Maka Nabi tes dulu. Tanya ke budak ini, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak ini menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Man ana?" Siapa aku? Budak ini menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi, "Etikha fainah mu'minah." Merdekakan budak ini. Dia adalah seorang perempuan apa? Yang beriman. Dianggap beriman dengan dua hal. Mengatakan bahwa Allah di atas langit dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Nabi itu mentakrir, membenarkan, makanya disuruh bebaskan. Itu takrir namanya. Takrir namanya. Jelas ya? Dan ini hadits paling banyak mau ditolak oleh ahlul bidah di masa ini. Iya. Akhirnya kelihatan dajjal-dajjal ya yang mau menolak hadits ini. Para pendusta besar. Ingin melemahkan riwayat, tidak ada sudut kelemahan. Haditsnya di Sahih Muslim. Kitab yang diterima oleh para ulama dari masa ke masa. Tiba-tiba dia datang mau melemahkan. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau dia lemahkan hadits ini, di mana hadits-hadits yang lain? Di mana pendalilan-pendalilan yang lain? Dari riwayat sifat ketinggian Allah itu yang jumlahnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim mendekati 2000 dalil yang menetapkan ketinggian Allah di atas langit. Jelas ya? Baik. Jadi ini sedikit terkait dengan masalah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala.